Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi di channel Trik Pemula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas cara mengatasi ranking ganda di Microsoft Excel. Di sini kita akan menggunakan beberapa cara. Nanti teman-teman tinggal pilih kebutuhannya sesuai dengan cara yang mana. Untuk teman-teman pemula yang ingin tahu bagaimana langkah-langkahnya, mari simak video ini sampai selesai. Yang pertama kita akan hitung dulu rankingnya dengan cara yang biasa kita lakukan, yaitu dengan menggunakan formula rank. Di sini kita letakkan kursor pada rankingan cara pertama, kemudian kita ketikkan sama dengan rank. Kita pilih yang ini ya teman-teman. Kemudian kita pilih nilainya, yaitu nilai siswa yang pertama. Kemudian kita tekan koma. Dan untuk referensinya ini, yang ini, kita pilih semua total nilai siswa. Setelah itu kita kunci dengan menekan F4 pada keyboard, kemudian koma. Lalu untuk ordernya ini kita gunakan yang descending. Kemudian tutup kurung, lalu enter. Dan hasilnya muncul 10. Kita coba copy rumusnya ke bawah sampai siswa yang ke-10. Dan di sini muncul 3 orang yang mendapatkan ranking 1, 2 orang mendapatkan ranking 4, dan 2 orang juga mendapatkan ranking 6. Nah, bagaimana cara kita mengatasi sehingga tidak muncul ranking yang ganda atau double seperti ini? Di sini kita akan mencoba menggunakan cara yang pertama. Kita akan mengkombinasikan rumus rank dengan rumus COUNTIF. Kita coba dulu ketikkan di sini sama dengan COUNTIF yang ini. Kemudian ranknya kita pilih pada total nilai. Ini kita berikan titik 2. Selanjutnya kita pilih lagi yang ini. Nah, kemudian untuk F4 yang pertama ini kita kunci dengan menggunakan tekan F4 pada keyboard. Selanjutnya koma. Kemudian untuk kriterianya kita gunakan yang F4. Kemudian tutup kurung. Nah, ini harus diperhatikan ya teman-teman. Yang F4 yang pertama ini kita kunci, sedangkan yang ini tidak dan yang ini tidak. Kita enter. Nah, hasilnya seperti ini. Kita coba copy. Satu-satu yang muncul. Ketika kita copy sampai bawah. Nah, di sini ada nilai yang ganda. Nilai yang pertama, 260 pertama, itu dideteksi sebagai yang pertama, kemudian yang kedua, ini 2, yang ketiga juga ini ketiga. 255, ini yang pertama, ini yang kedua. Maksud rumus yang ini, ketika kita kunci di sini, artinya dia ranknya dari F4 sampai F4. Ini kenapa tidak kita kunci? Agar ketika kita copy rumusnya sampai ke bawah, misalkan yang ini di F8, dia ranknya dari F4 sampai F8. Dia mencari yang ganda, yang sama isinya dengan sel F8 ini, dia cari apakah ada yang ganda dari F4 sampai F8. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, kemudian rumus ini kita copy. Nggak usah sama dengannya ya teman-teman, mulai dari COUNTIF. Di sini kita tekan Ctrl C atau kita klik kanan, pilih copy. Nah, selanjutnya pada rankingan cara 2 ini kita akan mengkombinasikan rumus rank dengan rumus COUNTIF yang sudah kita coba tadi. Kita munculkan dulu clipboardnya supaya muncul yang kita copy tadi. Pada menu home di tab clipboard kita klik yang ini.
Nah, sudah muncul seperti ini teman-teman. Kemudian pada rankingan kedua ini kita ketikkan sama dengan rank. Kemudian numbernya kita pilih yang ini. Tekan koma, kemudian referensinya seperti biasa, semua nilai siswa. Dalam hal ini 10 siswa, kita kunci dengan menekan F4 pada keyboard, lalu koma lagi, dan ordernya kita gunakan yang descending. Kemudian tutup kurung. Lalu setelah tutup kurung ini kita ketikkan tanda plus, kemudian kita klik rumus yang sudah kita copy tadi di bagian clipboard. Kita coba klik. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita ketikkan minus 1. Nah, kalau sudah seperti ini kita coba enter. Di sini hasilnya ranking 10. Kita coba copy. Nah, di sini sudah tidak ada ranking yang ganda. Kita coba tandai dengan conditional formatting apakah ada yang double. Caranya kita blok dulu, kemudian ke conditional formatting, lalu pilih highlight cell rules, kemudian pilih yang duplicate values. Misalkan kalau dia ada yang duplikat, dia warnanya merah, atau kita berikan warna kuning. Oke, tidak ada ternyata. Kita coba buktikan yang di sini. Kita blok conditional formatting, highlight cell rules, kemudian duplicate values. Kita berikan warna kuning seperti yang tadi, klik OK. Nah, ini yang double sudah warnanya otomatis menjadi kuning. Nah, ini cara mengatasi ranking yang ganda. Salah satunya seperti ini, teman-teman. Yang ini sudah tidak kita butuhkan lagi, kita coba hapus. Nah, tapi kelemahan cara ini ketika kita perhatikan, ini misalkan siswa nomor 4 yang ranking 1, ketika nilainya sama dengan siswa nomor 5 dan siswa nomor 6, yang menjadi ranking 1 itu adalah siswa yang namanya lebih duluan. Siswa nomor 4 lebih dulu dari siswa nomor 5, maka siswa nomor 5 menjadi ranking 2. Siswa nomor 5 lebih dulu dari siswa nomor 6, maka dia ranking 3. Begitupun dengan yang ranking 4. Sama, tapi karena siswa 7 lebih dulu dari siswa 8, maka dia mendapatkan ranking 4. Dan siswa nomor 8 mendapatkan ranking 5. Ini kita sudah bisa mengatasi ranking yang ganda di Microsoft Excel. Akan tetapi kelemahannya seperti yang kita bahas tadi. Siapa yang punya nama lebih dulu, misalkan kita urutkan sesuai abjad, siswa yang namanya A akan rankingnya lebih baik dari siswa yang namanya B. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada cara lagi. Kita akan menentukan rankingannya. Di sini kita tetapkan yang ranking 1 3 orang, akan tetapi kita berikan misalkan ini ranking 1 yang pertama. Ini ranking 1 yang kedua. Ini ranking 1 yang ketiga. Caranya bagaimana? Di sini kita ketikkan sama dengan rank seperti biasa. Kemudian numbernya kita gunakan total nilai siswa, kemudian koma, referensinya seluruh nilai siswa kita kunci, kemudian koma, dan ordernya kita gunakan descending, tutup kurung, lalu kita tambahkan simbol ampersand. Kemudian tanda kutip, kita ketikkan spasi ke strip, kemudian tanda kutip, dan simbol ampersand. Ini maksudnya kita akan membuat ranking 1 ke 1, ranking 2 ke 2, dan seterusnya. Selanjutnya kita ketikkan COUNTIF. Kemudian ranknya kita pilih nilai siswa ini. Kemudian titik 2. Nah, seperti ini otomatis titik 2 F4-nya muncul otomatis. Kemudian ini kita kunci seperti yang tadi.
Selanjutnya koma dan kriterianya yang ini. Kita tutup kurung lalu kita coba enter. Muncul ranking 10 ke 1. Kita coba copy. Ranking 10 ke 1, ranking ke 8 ke 1. Nah, yang kita inginkan sebenarnya kalau rankingnya, yang ranking 10 cuma satu orang, cukup ditampilkan ranking 10, ranking 8, ranking 9. Yang ini ranking 1 ke 1, ranking 1 ke 2, ranking 1 ke 3. Untuk itu kita modifikasi sedikit rumus ini. Kita akan menggunakan rumus if. Di sini kita ketikkan if buka kurung, kemudian logical testnya if count if ringnya kita blok seluruh nilai siswa, tekan F4 pada keyboard, kemudian kriterianya yang ini. Nah, tutup kurung, kemudian lebih dari 1, kemudian koma. Nah, maksudnya ini jika dari F4 sampai F13 ini, yang ini total seluruh nilai siswa ini, ada yang nilainya lebih dari 1 ketika dihitung, misalkan yang ini 260 berarti dia lebih dari 1. Jika logika itu benar, maka yang kita gunakan adalah yang seperti ini, misal rankingnya dan dia ranking keberapa. Tapi jika logika itu salah, kita gunakan seperti biasa rank. Tinggal ini kita ulangi ya teman-teman. Kemudian pilih F4. F4 itu nilai total nilai siswa ya teman-teman. Kemudian koma. Referensinya kita blok lagi. Semua nilai siswa, tekan F4 pada keyboard. Kemudian koma, lalu ordernya 0. Tutup kurung dan kita coba enter. Oh, tanda tutup kurungnya kurang ya teman-teman. Kita yeskan saja. Nah, yang ranking 10 sudah muncul tanpa ditambahkan ke berapa, karena yang rank 10 cuma satu orang. Kita coba copy sampai ke bawah. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Kita coba rapikan dengan rata tengah. Ini yang ranking 10 satu orang, ranking 8 satu orang, ranking 9 satu orang, ranking 1 ke 1, ranking 1 ke 2, ranking 1 ke 3, ranking 4 ke 1, ranking 4 ke 2, ranking 6 ke 1, ranking 6 ke 2. Di sini kita bisa tentukan rankingnya sama, akan tetapi dia punya tingkatan. Cara ini juga punya kelemahan teman-teman. Seperti pada cara perankingan yang kedua. Jika namanya lebih dulu, maka dia mendapatkan peringkat lebih baik dari teman yang namanya ada di bawahnya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Silahkan nanti teman-teman pilih kebutuhannya sesuai dengan cara yang keberapa. Ada satu cara lagi teman-teman, di sini kita menentukan rankingnya berdasarkan nilainya. Misalkan jika nilai A lebih tinggi dari nilai B, maka dia rankingnya akan menjadi lebih baik. Misalkan jika nilainya sama di nilai A, misalkan yang ranking 1 ini kita ambil. Ini 95. Yang siswa 695, dia sama-sama ranking 1. Jika nilainya sama pada nilai A, maka kita beralih ke nilai B. Siapa yang nilainya lebih tinggi dari nilai B, maka dia akan mendapatkan ranking yang lebih baik dari temannya. Jika nilainya sama di nilai B, maka kita gunakan nilai C. Siapa yang lebih baik di nilai C, maka dia akan mendapatkan ranking yang lebih baik. Akan tetapi kita akan bahas nanti pada video yang berbeda, karena durasinya akan terlalu panjang jika kita bahas pada video ini. Nah, kita cukupkan dulu pembahasan kita pada kali ini tentang cara mengatasi ranking ganda atau double di Microsoft Excel. Semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan di like dan di share ke teman-teman yang lain.
Jika ada pertanyaan atau saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.